Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hendrawan Triutomo, NIM 2019 008217 dari kelas 5A6 Manajemen. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai materi perilaku organisasional dengan video sebagai berikut. Oke, langsung saja materi yang pertama mengenai perilaku organisasi. Di dalam sebuah organisasi terdapat yang namanya fungsi manajemen. Di dalam fungsi manajemen itu sendiri ada 4 bagian mengenai perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Oleh karena itu, organisasi ada untuk mencapai sebuah tujuan. Ada pihak yang mendefinisikan dan menyusun cara untuk mencapainya. Dan di sini manajemenlah pihak yang harus melakukan fungsi perencanaan dalam mencakup dan mendefinisikan tujuan, serta menyusun strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, manajer juga dapat mengembangkan serangkaian rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan aktivitas dalam perusahaan itu sendiri. Bukti-bukti menunjukkan fungsi ini meningkat seiring dengan berpindahnya manajer dari level rendah ke level yang lebih tinggi. Manajer juga bertanggung jawab untuk merancang struktur organisasi di dalam perusahaan. Fungsi ini disebut dengan pengorganisasian. Hal ini termasuk menentukan tugas-tugas apa yang akan dikerjakan, siapa yang mengerjakannya, dan bagaimana tugas-tugas ini dikelompokkan nantinya. Untuk memastikan hal-hal dapat berjalan sebagai mestinya, manajer harus mengawasi kinerja organisasi dan membandingkannya dengan tujuan-tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Jika ada deviasi yang signifikan, maka menjadi tugas manajer untuk mengembalikan organisasi ke jalur yang sudah ada atau yang sudah direncanakan. Pengawasan, perbandingan, dan koreksi potensial inilah yang menerapkan fungsi pengendalian. Ada 3 keterampilan yang ada di dalam manajemen, yaitu yang pertama mengenai keterampilan teknis, keterampilan manusia, dan keterampilan konseptual. Keterampilan teknis itu sendiri mencakup kemampuan dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh karyawan. Sedangkan keterampilan manusia adalah kemampuan untuk memahami, berkomunikasi, memotivasi, dan mendukung seseorang baik dalam individu maupun kelompok. Yang terakhir mengenai keterampilan konseptual. Manajer harus memiliki kemampuan mental untuk menganalisa dan mendiagnosis situasi yang ada di dalam perusahaan. Perilaku organisasi atau organisasional behavior merupakan sebuah bidang studi yang menginvestasi pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam sebuah organisasi untuk tujuan penerapan pengetahuan, peningkatan efektivitas organisasi, dan tujuan perusahaan. Tujuan memahami perilaku organisasi yang pertama adalah tujuan memprediksi atau meramalkan. Yang kedua, tujuan eksplanasi atau penjelasan. Yang ketiga, tujuan pengendalian atau pengawasan. Yang keempat, tujuan perspektif keilmuan sesuai dengan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, tujuan melatih kepekaan. Pentingnya mempelajari perilaku organisasi yang pertama, dengan mengetahui perilaku manusia akan membantu pemimpin untuk menempatkan orang tersebut pada jabatan pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian dan keterampilannya. Yang kedua, dengan mengetahui perilaku manusia, pemimpin lebih mudah menentukan motivasi apa yang paling tepat bagi bawahannya agar semangat dalam bekerja. Yang ketiga adalah dengan mengetahui perilaku manusia di dalam organisasi, pemimpin menggerakkan dan mengarahkan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Yang terakhir, dengan mengetahui perilaku manusia
dapat membantu pemimpin dalam mengintegrasikan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya adalah mengenai topik kedua, diversity in organisasi atau keberagaman dalam organisasi. Tingkat-tingkat keragaman dalam organisasi ada dua, yaitu level permukaan dan level dalam. Di dalam organisasi juga kita mengenal mengenai karakter biografis tenaga kerja yang meliputi umur, jenis kelamin, ras, etnis, disabilitas, masa kerja, agama, orientasi seksual, dan yang terakhir identitas budaya. Karyawan mempunyai 3 kemampuan. Yang pertama, kemampuan intelektual, kemampuan fisik, dan peran disabilitas. Strategi dalam memilih manajemen: yang pertama, menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerja yang beragam. Yang kedua, keragaman di dalam sebuah organisasi atau di dalam kelompok. Dan yang terakhir, program keragaman efektif. Karakteristik biografis, kemampuan, dan program keragaman ini, manajemen harus memilih komitmen berkelanjutan untuk merangkum semua level di dalam organisasi, mengevaluasi penuh akomodasi apa yang dibutuhkan pekerja disabilitas, dan kemudian menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Baik, materi yang ketiga mengenai attitude and job satisfaction atau sikap dan kepuasan kerja. Sikap sendiri mempunyai arti pernyataan-pernyataan evaluatif baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan mengenai objek, benda, orang, atau peristiwa yang sedang terjadi. 3 komponen sikap yaitu kognitif, afektif, dan perilaku. Komponen kognitif sikap adalah segmen pendapat atau sebuah opini, keyakinan dari sikap itu sendiri. Komponen afektif sikap adalah segmen emosional atau perasaan dari sikap. Sedangkan perilaku sikap adalah niatan untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu hal. Selanjutnya adalah mengenai kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang dapat ia terima dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Sikap kerja dapat diukur melalui upaya mendapatkan respon dari karyawan melalui kuesioner mengenai perasaan mereka terhadap pekerjaan, tim kerja, penyedia, dan organisasi. Respon tidak puas terhadap kinerja berdasarkan kesetiaan, aspirasi, pengabdian, dan lain sebagainya. Materi yang keempat adalah emosi dan suasana hati. Emosi sendiri merupakan hal yang dapat dialami seseorang dan diarahkan kepada suatu hal atau peristiwa, sedangkan suasana hati adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan dengan emosi dan sering terjadi tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Emosi ini berfungsi dalam pengambilan keputusan etis yang didasarkan pada proses kognitif urutan yang lebih tinggi. Tetapi riset mengenai emosi moral semakin mempertanyakan perspektif ini. Contoh emosi moral termasuk dalam simpati dalam penderitaan orang lain, rasa bersalah mengenai perilaku yang menyimpang, dan kemarahan mengenai ketidakadilan yang dialami orang lain. Implikasi untuk para manajer: yang pertama, untuk mendorong pengambilan keputusan efektif, kreativitas, dan motivasi dalam bekerja. Yang kedua adalah berikan umpan balik positif untuk meningkatkan positivitas dalam pekerjaan. Yang ketiga, dalam sektor jasa, doronglah tampilan emosi positif yang membuat karyawan merasa lebih positif dan oleh karena itu meningkatkan interaksi layanan pelanggan dan negosiasi. Yang keempat, aturlah respon emosional intens. Yang kelima, berhati-hatilah untuk tidak mengabaikan emosi rekan kerja dan pekerja dan jangan melihat perilaku orang lain seolah-olah itu rasional seluruhnya. Selanjutnya adalah topik yang kelima, perception and decision making.
Persepsi sendiri adalah sebuah proses individu dalam mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi itu sendiri, yaitu faktor dalam situasi, faktor seseorang, dan faktor dalam target. Faktor dalam situasi sendiri mengenai waktu, keadaan kerja, keadaan sosial, dan faktor dari seseorang adalah mengenai sikap, motif, minat, pengalaman, dan harapan. Sedangkan faktor yang terakhir yaitu faktor dalam target mengenai sesuatu yang baru, gerakan, latar belakang, kedekatan, dan kemirikan. Ada jalan pintas menilai orang lain secara sederhana atau secara umum. Yang pertama mengenai persepsi selektif, yang kedua efek halo, yang ketiga efek kontras, dan yang terakhir efek stereotip. Ada aplikasi spesifik dari jalan pintas dalam organisasi, yaitu ada 3. Yang pertama wawancara kerja, yang kedua ekspektasi kinerja, dan yang terakhir evaluasi kinerja. Pengambilan keputusan dalam organisasi ada 3 tahap, yaitu pengambilan keputusan rasional, pengambilan keputusan rasionalitas terbatas, dan intuisi. Baik, materi yang selanjutnya yaitu materi 6 mengenai persepsi dan pengambilan keputusan. Konsep dasar persepsi. Persepsi sendiri adalah suatu proses di mana seseorang dapat melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan menginterpretasikan atas informasi yang diterimanya dari lingkungan. Jadi persepsi ini merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap individu seseorang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses yang ditempuh suatu individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan. Namun apa yang merupakan persepsi seorang itu berbeda dari kenyataan yang objektif, karena perilaku orang didasarkan pada persepsi mereka akan realitas dan bukan pada realitas itu sendiri. Maka persepsi sangat penting dan harus dipelajari di dalam perilaku industri atau organisasi. Yang selanjutnya mengenai materi pengambilan keputusan. Konsep dasar dalam pengambilan keputusan. Keputusan sendiri merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui satu pemilihan alternatif dari berbagai alternatif. Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemilihan alternatif yang terbaik dan berbagai alternatif secara sistematis untuk yang nantinya ditindaklanjuti dan digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Selanjutnya adalah materi yang ke-7 atau materi yang terakhir mengenai konsep motivasi. Motivasi ini terbentuk dari adanya interaksi antara individu dengan situasi yang dihadapinya sekarang. Motivasi bukanlah sebuah sifat pribadi, namun lebih ke dorongan kepada seseorang untuk bekerja atau mencapai sesuatu tujuan yang diinginkan di dalam suatu organisasi. Seseorang atas dituntut untuk mampu memberikan motivasi bawahannya agar bekerja sesuai koridor dan tanggung jawabnya. Motivasi ini erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan individu, di mana semakin terpenuhi kebutuhan seseorang di dalam organisasi, maka semakin termotivasi seseorang untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan dapat melakukan pekerjaannya dengan maksimal dengan tugas-tugasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi perilaku organisasi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.